Jumpa lagi dalam Renungan Harian. Dan untuk hari ini saya memberikan judul Sapi atau Ayam, yang didasarkan dari Injil Matius pasal yang kelima ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Saudaraku, sebuah pengalaman menarik yang pernah saya alami ketika bersama-sama dengan teman-teman pendeta dan calon pendeta GKI Klasis Purwokerto saat melakukan perjalanan darat menuju ke Yogyakarta dalam rangka berangkat untuk mengikuti sebuah kegiatan di sana. Karena dari Purwokerto berangkat pukul 6 pagi, maka kami tidak sempat sarapan terlebih dahulu. Dan sekitar pukul 9, kami sudah sampai di daerah Wates, Kulon Progo, dan memutuskan untuk istirahat sejenak di sebuah warung soto sembari sarapan. Di warung tersebut ditawarkan soto daging sapi dan daging ayam. Mulailah kami memesan soto sesuai dengan selera kami masing-masing. Seorang rekan yang akan mencatatkan pesanan bertanya, "Sapi piro? Ayam piro? Sapi berapa? Ayam berapa?" Nah, mendengar pertanyaan itu, kami langsung menyahut, "Aku ayam, aku sapi, aku ayam, aku sapi." Setelah catatan jumlah pesanan diserahkan kepada pelayan, kami melanjutkan ngobrol-ngobrol ringan. Tidak berapa lama, pesanan kami pun datang. Sekarang giliran pelayan yang bertanya, "Ingkang sapi sinten nggih? Ingkang ayam sinten? Yang sapi siapa? Yang ayam siapa?" Kami yang memesan soto sapi segera menyahut, "Aku mbak, aku sapi." Demikian pula dengan mereka yang memesan ayam berkata, "Aku mbak, aku ayam." Pelayan pun mengantar soto kepada kami sesuai dengan jenis pesanan masing-masing. Sembari ngobrol tentang acara yang akan kami ikuti di Jogja nanti, kami menikmati soto yang sudah disajikan. Selesai sarapan, kami melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta. Di dalam perjalanan itu, salah seorang teman bertanya kepada saya, "Pak, sejak kapan awakmu jadi sapi? Sejak kapan kamu jadi sapi?" Saya menyahut, "Loh, yo podo karo awakmu, sejak kapan jadi pitik? Ya sama saja denganmu, sejak kapan jadi ayam?" Sembari tertawa, kami pun saling mengolok bahwa kami ini rombongan sapi dan ayam. Sampai pada akhirnya ada salah seorang rekan yang menyeletuk, "Iya ya, goro-goro luwe, kabeh malih dadi sapi opo pitik?" Yang artinya, iya ya, gara-gara lapar, maka semua berubah menjadi sapi atau ayam. Pernyataan gara-gara lapar, maka semua berubah menjadi sapi atau ayam menyentak diri saya. Bukankah hal seperti itu yang sering kali terjadi? Kita bisa saja kehilangan jati diri sebagai anak-anak terang karena satu dorongan atau keinginan sesaat yang nampaknya menarik dan enak. Seperti misalnya, karena tergiur oleh sejumlah rupiah, maka seseorang melakukan korupsi dan melupakan bahwa dirinya adalah anak Tuhan yang seharusnya menjadi terang. Kerinduan Tuhan terhadap diri kita sangat tegas dan jelas, yaitu bahwa identitas sebagai anak-anak terang mesti selalu dinyatakan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus bersabda, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Setiap orang Kristen dipanggil untuk hidup sebaik mungkin supaya Bapa dipermuliakan dan membuka kesempatan bagi orang lain untuk datang kepada Kristus. Ketika kehidupan kita bertolak belakang dengan pengajaran yang tertulis di dalam Alkitab, maka efeknya adalah diri kita tidak akan memuliakan Bapa di sorga, dan orang lain tidak akan tertarik untuk datang kepada Kristus.
Mari saudaraku, sudahkah kita menjadi anak-anak Tuhan yang menyatakan terang? Jangan gara-gara lapar dalam tanda kutip, maka kita berubah menjadi sapi atau ayam dalam tanda kutip juga. Atau dengan kata lain, jangan karena keinginan daging, maka kita kehilangan jati diri sebagai anak-anak terang. Selamat berjuang saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih karena Engkau sudah mengingatkan kami tentang jati diri kami sebagai anak-anak terang, ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami terus dapat menyatakan kebenaran dan kebaikan dimanapun kami berada. Sehingga dengan demikian, nama-Mu dimuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Amin. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ular itu berkata kepada perempuan itu. Jadi yang menggoda Hawa, ular atau iblis? Evert, masa kamu masih bingung? Sudah jelas tertulis bahwa ular yang berkata kepada perempuan itu. Salah lo. Yang menggoda Hawa itu iblis. Emang iblis itu tugasnya menggoda manusia. Ular? Apa kamu nggak bisa baca? Iblis. Ular. Iblis. Ular. Iblis itu yang menggoda. Ular. Apakah saudara-saudara masih ada yang bingung ketika mempelajari Alkitab untuk mengartikan ayat Alkitab? Ada info bagus untuk saudara-saudara. Akan dibuka pemahaman Alkitab untuk kita semua. Metode yang dipakai pasti menarik. Metode orang dewasa. Jadi ada pertanyaan, ada diskusi, semuanya itu bebas. Saudara-saudara mengeluarkan pendapat, pemikiran, pemahaman saudara. Dan pada akhirnya para pemimpin akan mengarahkan saudara mempunyai pemahaman yang baik, yang benar, sesuai seturut dengan kitab suci. Mari kita ikut pemahaman Alkitab. Siap?